Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Rahmi Nurul dengan NIM 012011133049 dari Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2020. FK Universitas Airlangga akan menjelaskan mengenai peran filsafat ilmu dalam perspektif epistemologi dalam sinergitas stakeholder terhadap efektivitas produksi vaksin di Indonesia dengan judul Setelah COVID-19 Indonesia Mau Bagaimana? Tinjauan epistemologi vaksin di dunia dan di Indonesia di era pandemi COVID-19. Nah, filsafat ilmu terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Nah, filsafat berasal dari bahasa Inggrisnya yaitu filosofi dan berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang memiliki dua makna, yaitu cinta dan sophia berarti kearifan dan kebijaksanaan. Jadi secara etiologis filsafat yaitu cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan ilmu berasal dari rasa kagum manusia akan alam yang dihadapinya. Manusia akan memiliki hasrat besar untuk mencari tahu setiap kejadian alam dan pertanyaan-pertanyaan apa ini, mengapa begini, kenapa bisa terjadi akan diembukan sepanjang sejarah dan dengan dorongan rasa ingin tahu untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Jadi filsafat ilmu berkaitan dengan semua narasi, landasan, metode, implikasi ilmu dan dengan penggunaan dan menurut filsafat ilmu terdiri dari 4 komponen, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Ontologi berkaitan dengan konsep-konsep seperti keberadaan, wujud, penjadian, dan realitas. Dengan epistemologi, secara etimologi adalah teori pengetahuan, artinya mengkaji bagaimana sesungguhnya ilmu, dari mana sumbernya, serta bagaimana proses terjadinya. Secara sederhana, artinya epistemologi pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, maupun asal-muasal pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tingkat nilai, yaitu apakah ilmu yang sudah ada merupakan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak menantang nilai moral, maupun menekankan pada heterogenitas dan realisme tentang nilai. Sedangkan filsafat juga dilandaskan pada pemikiran filsafatan seperti pemikiran sistematik, inventif, yang konstruktif dan destruktif, serta pemikiran lainnya. Sedangkan logika ilmu pengetahuan, artinya dalam penggunaan filsafat ini digunakan logika ilmu pengetahuan seperti deduktif, induktif dalam mengambil suatu kesimpulan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan berfokus pada epistemologi terkait dengan fenomena vaksinasi COVID, yaitu bagaimana urgensi dan eksistensi vaksin di Indonesia setelah pandemi ini, serta peran stakeholder dalam mengoptimalkan vaksinasi di Indonesia dari perspektif epistemologi. Berikut pembahasan kita sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana histori vaksin di dunia. Vaksin di dunia telah berlangsung lebih dari 300 tahun yang lalu sejak vaksin pertama ditemukan. Vaksin pertama digunakan pada abad ke-18 ketika wabah smallpox melanda, tepatnya pada tahun 1798. Kemudian di abad 19, vaksin rabies, typhoid, kolera, dan plague diciptakan untuk mengatasi pandemi yang ada. Nah, di abad ke-20 sampai dengan sekarang sudah ditemukan belasan vaksin. Beberapa di antaranya sangat penting seperti polio, hepatitis, antraks, HPV, dan vaksin COVID-19 yang tengah hangat diperbincangkan. Pada kenyataannya, vaksin berkembang berdasarkan pada pengalaman empiris pertama kali, yakni keyakinan bahwa orang yang sudah pernah tertular penyakit tidak akan sakit untuk kedua kalinya. Nah, kemudian empirisme itu berkembang menjadi pemikiran nasional sejak pertengahan abad 20 ketika imunologi berkembang di titik di mana diketahui bahwa agen-agen yang berperan sebagai pelindung dan perkembangan vaksin yaitu sistem imun. Nah, setelah itu vaksin sukses dan telah diaplikasikan ke hewan. Selanjutnya diketahui bahwa respon imun terbentuk dari infeksi alami yang berulang. Oleh karena itu, prinsip vaksin adalah membentuk dan memasukkan antigen spesifik atau patogen yang telah dilemahkan ke dalam tubuh manusia. Ke-21 ini berkembang berbagai jenis vaksin, mulai dari vaksin inactivated, vaksin live attenuated, vaksin mRNA,
vaksin toksoid dan viral vektor, serta mekanisme yang berbeda-beda tetapi prinsip yang sama, yaitu membentuk sistem imun terhadap infeksi yang sama di kemudian hari. Teori vaksin di Indonesia sendiri berkembang secara resmi dimulai tahun 1956 ketika dilakukannya vaksinasi cacar pertama kali. Pemberian vaksin ini diakui sebagai salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif dalam upaya memerangi suatu wabah penyakit. Upaya vaksinasi ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, yaitu vaksinasi campak di tahun 1963, BCG untuk penyakit TBC di tahun 1973, vaksinasi tetanus toksoid di tahun 1974, dan imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus DPT tahun 1976. Nah, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi polio di tahun 1981. Nah, di tahun 1991 dirilis kembali vaksinasi untuk polio dan dilanjutkan penemuan vaksinasi hepatitis B tahun 1997. Sehingga kampanye pencegahan kanker serviks untuk perempuan, yakni vaksin HPV di tahun 2016. Setahun setelahnya, pemerintah juga mengedarkan vaksin rubella dan hemophilus influenza tipe B atau HIV. Nah, selain pencegahan, vaksinasi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya melindungi rakyatnya dari wabah penyakit yang mematikan. Artinya, jika dihitung, sudah 65 tahun masyarakat Indonesia terpapar dengan vaksin. Bahkan di Indonesia diwajibkan beberapa vaksin seperti hepatitis, DPT, dan BCG untuk bayi dan anak-anak. Hal ini menandakan bahwa peranan vaksin dalam menghadapi evolusi penyakit sangat penting. Nah, bagaimana sih korelasi epistemologi dan vaksin di Indonesia? Pertama, terkait bagaimana proses munculnya vaksin yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, yaitu mengenai serta metode dan cara bagaimana vaksin itu diproduksi. Nah, kedua, mengenai sumber vaksin yang bisa berasal dari virus atau defirat dan protein virus maupun materi genetik seperti mRNA. Ketiga, itu mengenai metode dan cara vaksin didapatkan, artinya korelasi dengan produksi vaksin itu sendiri. Berikut adalah video singkat bagaimana vaksin diproduksi. Nah, dalam proses produksinya, vaksin dibuat dengan memodifikasi materi genetik dari virus, kemudian disisipkan ke dalam bakteri, seperti misalnya E. coli, dan kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh manusia agar terbentuk kekebalan. Beberapa ketentuan umum dalam pembuatan vaksin skala besar yaitu kesediaan manufaktur dan pemrosesan yang sudah ada sebelumnya, walaupun dalam skala terbatas. Stok benih virus dan bank sel inang. Bahan tahap awal ini digunakan oleh produsen di seluruh dunia untuk memulai produksi vaksin. Nah, sel inang ditanam dalam serangkaian bioreaktor dengan skala yang meningkat dan diinfeksi oleh benih virus untuk menghasilkan molekul vaksin akhir. Serangkaian langkah filtrasi dan kromatografi dilakukan untuk memanen dan memurnikan vaksin. Bahan obat digabungkan dengan buffer, kemudian untuk mencapai formulasi akhir dan kemudian diisi ke dalam botol multidosis yang diberi label dan dikemas. Pengujian dan kontrol kualitas. Selanjutnya, pengujian ekstensif dilakukan pada setiap batch selama proses produksi. Langkah-langkah pengendalian kualitas diterapkan di semua tahap produksi untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Terkait dengan vaksinasi ini banyak terjadi problematika vaksin di Indonesia terkait dengan kurangnya paham masyarakat terkait vaksin dan maraknya berita hoax. Selain itu terdapat korelasi kuat antara skeptisme vaksin dan kepatuhan serta keinginan masyarakat yang lebih pada pengobatan komplementer dan alternatif, keyakinan pada kekuatan magis maupun ide konspirasi. Sedangkan yang ketiga, salah satu penyebabnya adalah penolakan terhadap vaksin merupakan ekspresi dan intuisi dari agensi pribadi dalam mencapai pendekatan yang positif dan menumbuhkan hidup terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Nah, skeptisme ini tidak mungkin berkembang dalam konteks budaya yang mempercayai dan menghargai konsensus ilmiah. Selain itu, skeptisme vaksin juga terkait dengan
epistemologi spiritual, seperti saya merasa sebagian besar pengalaman berasal dari pengalaman spiritual dan pengalaman pribadi. Nah, beberapa wawancara dengan penolak vaksin menemukan bahwa keyakinan pada pendekatan spiritual atau mistis terhadap kesehatan sangat menonjol. Mereka juga menemukan bahwa penolak vaksin sangat menghargai kemandirian dan hak pilihan berhubungan dengan kesehatan seseorang. Program vaksinasi yang disponsori pemerintah dianggap kaku, mengontrol, dan tidak pribadi, mengancam kemampuan seseorang untuk membuat pilihan kesehatan terbaik berdasarkan kebijaksanaan dan intuisi pribadi. Nah, hal kedua salah satunya yaitu psikologis yang lebih luas yang berkaitan dengan seperangkat nilai budaya tertentu. Orang-orang berpendapat bahwa pesan pro vaksinasi berbasis bukti dianggap sombong, picik, dan didorong oleh kepentingan pribadi. Selain itu, pemikiran postmodern awal abad 21 tampaknya telah dicirikan oleh kecurigaan lebih besar pada institusi. Tren postmodern ini dibuktikan oleh media sosial di mana demokratisasi komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memfasilitasi penyebaran ide sebagai fungsi dan dari daya tarik intuitif masyarakat. Nasihat dari seorang praktisi umum atau dari inisiatif informasi kesehatan masyarakat mewakili suara-suara terisolasi dalam hiruk-pikuk narasi yang tidak benar yang terkadang secara intuitif lebih menarik. Hal ini menghasilkan penurunan kepercayaan publik terhadap vaksinasi. Beberapa peran stakeholder strateginya dalam optimalisasi vaksinasi di Indonesia, salah satunya dari segi pemerintah, yaitu dalam hal ini lembaga legislatif dan lembaga kementerian maupun lembaga independen terkait untuk bersinergi melakukan produk vaksin secara efektif, netral, dan valid, mensosialisasikan vaksinasi ke masyarakat dengan memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan masyarakat, serta Kominfo dapat terus memantau penyebaran hoaks yang meresahkan atau bahkan bertindak tegas. Selain itu, terkait distribusi, SOP harus dibuat secara rinci dan dijalankan dengan pengawasan yang ketat. Dari sisi akademisi, dapat berperan sebagai evaluator maupun promotor urgensi vaksinasi di kalangan akademisi dan masyarakat melalui webinar-webinar. Nah, di industri usaha, khususnya bergerak dalam proses produksi vaksin, hendaknya melakukan prosedur dan SOP yang telah ada tanpa melakukan kecurangan atau pemalsuan data, sehingga vaksin yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan aman. Pelayanan fasilitas kesehatan primer dan tenaga medis dapat mengefektifkan proses screening masyarakat yang hendak dan dapat melakukan vaksinasi. Selain itu, tenaga medis juga dapat melaksanakan vaksinasi sesuai dengan SOP yang ketat. Lalu tokoh masyarakat dan public figure dapat meningkatkan aspirasi masyarakat untuk ikut vaksinasi dengan menjadi contoh bahwa vaksinasi itu aman dan bermanfaat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe channel YouTube Etnografi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.